Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Ramadan dari jurusan Elektronika Prodi D3 Teknik Listrik dari kelas TL2B dengan NIM 190204034. Pada video ini saya akan memberikan materi dan sedikit ilmu mengenai proteksi dan kontrol penghantar. Yang pertama, sistem proteksi baik penghantar. Sistem proteksi baik penghantar itu sendiri yaitu suatu sistem yang berfungsi untuk mengamankan atau mengisolir penghantar saluran udara atau saluran kabel tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi dari gangguan temporer dan gangguan permanen yang terjadi pada penghantar tersebut. Secara umum, bagian dari sistem proteksi penghantar dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar ini yaitu tipikal komponen sistem proteksi pada saluran udara tegangan ekstra tinggi atau pada sutet. Nah, komponen-komponennya antara lain ada transformator, kemudian ada pemutus, ada jatuh daya, dan ada rangkaian kontrol, serta ada saluran transmisi. Di sebelah sini juga ada pemutus dan yang lain-lain juga. Lalu pada gambar yang sebelah kanan ini tipikal komponen sistem proteksi pada saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Komponen-komponennya antara lain pemutus, kemudian ada transformator, serta ada relay proteksi, dan ada jatuh daya, serta ada sinyal kirim dan sinyal terima. Kemudian bagian-bagian utama relay proteksi antara lain yaitu trafo instrumen CT dan PT. Trafo CT itu sendiri yaitu trafo yang berfungsi untuk merubah besaran arus, dan trafo PT sendiri yaitu trafo untuk merubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Kemudian ada sirkuit masukan dan elemen pengukuran, serta ada sirkuit logika relay dan ada sirkuit keluaran. Lalu ada PMT plus rangkaian dan jatuh daya plus rangkaian. Jatuh daya di sini sebagai sumbernya, sumber listriknya. Kemudian ada line differential relay. Line differential relay sendiri yaitu saluran adalah salah satu jenis proteksi utama pada penghantar yang bekerja berdasarkan pengukuran perbedaan parameter arus. Gambar ini yaitu skema perbandingan arus. Ada relay proteksi dan pemutus, serta ada saluran transmisi, serta ada saluran komunikasi. Lalu pada skema arus seimbang gambar ini ada pemutus, lalu ada pilot wire, ada saluran transmisi. Kemudian distance relay, ini adalah alatnya distance relay. Distance relay adalah salah satu jenis proteksi penghantar yang bekerja berdasarkan perbandingan nilai impedansi atau nilai Z. Kemudian distance relay akan bekerja bila impedansi yang diukur dari besaran arus CT dan tegangan PT atau CVT lebih kecil dari impedansi setelan. Selain sebagai proteksi utama penghantar, relay ini juga berfungsi sebagai proteksi cadangan jauh terhadap proteksi utama penghantar di depannya. Lalu untuk pengujian dari distance relay, sebelum melakukan pengujian relay distance, yang perlu dilakukan atau diperhatikan adalah melepas initiate ke CPF dan terminal relay distance jika ada. Pelaksanaan pengujian individu distance relay adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji impedansi kerja relay pada sudut bajanya untuk mengetahui besar persentase kesalahan atau error nilai setelan impedansi terhadap impedansi hasil uji pada Z1 sampai Z3, dan reverse zone untuk pola blocking. Kemudian menguji waktu kerja relay untuk mengetahui selisih setting waktu kerja terhadap hasil uji, waktunya pada Z1 sampai Z3, dan reverse zone koordinasi waktu blocking. Lalu menguji fungsi SOTF
dan kemudian menguji fungsi relay check sinkron, kemudian menguji kinerja power swing block atau PSB relay, lalu menguji kinerja dan fungsi VT fail, fuse failure, MCB, VT fail relay, lalu menguji kinerja wake and invite jika itu ada, kemudian menguji kinerja fault locator, kemudian menguji kinerja osilografi dan rekaman gangguan, menguji kinerja LED dan tombol reset apakah berfungsi atau tidak, kemudian pengujian arus kerja minimum def jika ada, kemudian pengujian waktu kerja minimum def jika ada. Kemudian proteksi utama zona 1, yaitu proteksi utama pada distance relay adalah proteksi yang bekerja tanpa waktu tunda dengan jangkauan terbatas pada seksi penghantar itu sendiri, dengan mempertimbangkan faktor kesalahan atau percentage error, CTPT atau CVT, relay proteksi, faktor keamanan safety margin, dan parameter jaringan. Maka zona 1 disetel menjangkau 80% sampai dengan 85% dari impedansi saluran. Lalu untuk proteksi cadangan jauh zona 1 dan zona 2, zona 2 umumnya disetel dengan jangkauan minimum mencapai impedansi saluran sampai dengan gardu induk di depannya, tetapi tidak melebihi impedansi terkecil trafo di GI di depannya, dengan waktu tunda antara 300 sampai 800 mili-detik, dan itu juga tergantung jangkauan impedansi dan koordinasi dengan waktu dengan zona 2 di depannya. Lalu untuk zona 3 setel dengan jangkauan mencapai impedansi saluran sampai dengan 2 gardu induk terjauh di depannya, atau terbesar secara impedansi tetapi tidak melebihi impedansi trafo terkecil trafo di gardu induk di depannya, dengan waktu tunda maksimum 1600 mili-detik. Proteksi cadangan jauh tidak disetel sampai memasuki daerah impedansi transformator di depannya. Lalu kemudian ada teleproteksi. Agar dapat bekerja selektif dan seketika pada daerah unit proteksi, distance relay dilengkapi dengan teleproteksi. Teleproteksi merupakan rangkaian peralatan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal dari gardu induk yang satu ke gardu induk lain di depannya atau yang berhadapan untuk dapat memberikan perintah trip seketika. Pola teleproteksi yang umumnya digunakan adalah sebagai berikut. Pola yang pertama yaitu Permissive Underage Transfer Trip Schema atau disingkat PUTT. Pada pola ini, peralatan TP akan mengirim sinyal atau carrier send ke peralatan TP pada gardu induk di depannya. Dan apabila distance relay mendeteksi gangguan pada zona 1, maka pada gardu induk yang menerima sinyal carrier receive. Apabila distance relay mendeteksi gangguan pada zona 2 dan menerima sinyal TP, maka relay akan memberikan perintah trip pada zona 1. Kemudian ada Permissive Average Transfer Trip atau POTT. Pada pola ini, peralatan TP akan mengirimkan sinyal atau carrier send ke peralatan TP pada gardu induk di depannya apabila mendeteksi gangguan zona 2. Pada gardu induk yang menerima sinyal carrier receive, apabila distance relay mendeteksi gangguan pada zona 2, maka akan memberikan trip pada waktu zona 1. Ini akan memberikan trip dan memutus saluran transmisinya. Kemudian ada blocking scam. Pada pola ini, peralatan TP akan mengirim sinyal ke peralatan TP pada gardu induk di depannya apabila distance relay mendeteksi gangguan pada daerah belakang atau reverse zone pada gardu induk yang menerima sinyal. Apabila distance relay mendeteksi gangguan pada daerah depan atau forward zone zona 2, maka relay akan memberikan perintah blocking. Apabila
Apabila relay tidak menerima sinyal namun mendeteksi gangguan pada daerah depan zona 2, maka relay akan memberikan perintah trip seketika. Jadi apabila menerima gangguan maka akan memberikan perintah trip dengan memutus pemutus di sini, memutus rangkaian. Lalu untuk fitur distance relay sendiri ada dua, yaitu power swing block dan switch on to fault atau trip on reclose atau TOR. Untuk power swing block itu sendiri atau disingkat PSB adalah salah satu fitur distance relay yang berfungsi untuk mencegah relay bekerja memberikan perintah trip pada saat terjadi fenomena ayunan daya atau power swing dan impedansi sistem masuk ke zona impedansi relay. Lalu untuk yang selanjutnya, switch on to fault atau TOR. Switch on to fault atau SOTF adalah fitur dari distance relay yang berfungsi untuk mentripkan PMT seketika guna mengantisipasi ketidakpastian distance relay apabila terjadi gangguan pada saat pemberian tegangan atau energizing, atau pada saat menutup close PMT secara manual maupun menggunakan relay penutup balik otomatis atau AR. Kemudian ada directional earth fault atau DEF. DEF adalah nilai arus lebih berarah dengan deteksi arus 3 IO dan referensi tegangan min 3 FO yang bekerja mengamankan penghantar dari gangguan fasa ke tanah yang bersifat tahanan high atau tahanan tinggi yang tidak terdeteksi oleh distance relay. Relay ini dilengkapi sebagai pelengkap distance relay. Kemudian ada DEF utama. DEF utama adalah DEF yang dilengkapi dengan teleproteksi yang tadi. Lalu DEF ini akan bekerja seketika apabila menerima sinyal TP dari gardu induk di depannya. Untuk membedakan waktu kerja DEF utama dengan proteksi utama distance relay atau zona 1, maka waktu kerja DEF utama ditunda antara 20 mili detik sampai 100 mili detik. Kemudian ada DEF backup. DEF backup adalah DEF yang bekerja dengan waktu tunda lebih lama dari waktu tunda zona 3 distance relay 2 detik. DEF backup tidak memerlukan sinyal kiriman dari gardu induk di depannya. Kemudian ada OCR atau GFR. OCR atau GFR adalah relay arus lebih yang digunakan sebagai proteksi cadangan lokal pada proteksi penghantar. OCR digunakan untuk mengamankan penghantar dari gangguan fasa-fasa dan GFR digunakan untuk mengamankan penghantar dari gangguan fasa tanah. Kemudian untuk pengujian relay OCR atau GFR, pelaksanaan pengujian over current relay atau ground fault relay yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji nilai arus pick up dan arus drop off atau reset pada nilai setelan untuk fasa RST, OCR, dan NGFR. Menguji waktu kerja relay OCR atau GFR dan membandingkan hasil uji terhadap setelan waktu. Kemudian ada auto closure relay. Auto closure relay atau AR atau relay penutup balik otomatis dipasang pada bayi penghantar saluran udara baik pada sistem tegangan tinggi atau SUTT maupun tegangan ekstra tinggi atau TET atau SUTET. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa saluran udara merupakan salah satu bagian dari sistem penyaluran yang paling sering mengalami gangguan. Sebagian besar dari penyebab gangguan tersebut bersifat temporer yang akan segera hilang setelah PMT trip. Agar kesinambungan pasokan tenaga listrik tetap terjaga serta batas stabilitas tetap terpelihara, maka pengoperasian auto closer sangat dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam menentukan waktu tunda penutupan durasi atau dead time minimal lebih lama dari waktu pemadaman busur api, dan kemudian duty cycle PMT, sedangkan maksimalnya tergantung dari kemampuan stabilitas sistem. Kemudian ada discrepancy control switch. Ini gambar alatnya. Peralatan ini berfungsi untuk merubah status PMT dan PMS
Pengoperasian switch ini dilakukan dengan menekan atau menekan dan memutar. Switch ini dilengkapi dengan lampu indikator ketidaksesuaian status peralatan terkait. Ya, mungkin hanya itu ilmu yang dapat saya berikan. Semoga menjadi manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada yang kurang atau teman-teman ingin menambahkan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.